dapat dulu. Ini udah lama ini nggak saya kasih nggak kasih umpan. Iya, kalau yang nggak bisa manjat anjlok. Kalau untuk ditanya pendapatan menarik itu sangat menarik, Mas. Bagi saya itu sangat menguntungkan. Karena kalau semuanya sehari aja kita bisa rata-rata aja 4 kilo. Itu kalau di harga sekarang itu kan per kilonya untuk gula cetak itu kan 50.000. Berarti kan sehari itu 200.000. Nipah ini termasuk di famili Palmae. Jadi fungsinya sebenarnya adalah melindungi bibir pantai dari abrasi. Nah, ada potensi untuk nipah ini diolah menjadi gula. Pulau Kalimantan dikenal sebagai Zamrud Khatulistiwa karena potensi alamnya yang luar biasa. Salah satu potensi alam yang melimpah adalah tanaman nipah. Hampir di semua pesisir pantai di Kalimantan terdapat tanaman nipah, namun pemanfaatannya belum dilakukan. Kalau untuk pemanfaatannya selama ini hanya digunakan untuk daunnya digunakan untuk atap, terus buahnya dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Nipah sendiri ini awal mulanya hanya dimanfaatkan daunnya saja. Pemanfaatan tanaman nipah telah diinisiasi oleh KALEKA, yaitu lembaga NGO yang bergerak di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. KALEKA telah berinovasi mengolah nira dari tanaman nipah menjadi gula. Rencana tersebut disambut baik oleh pemerintah daerah setempat dan masyarakat. Awalnya program pengembangan gula nipah ini masuk lewat program Gawi Bahaum pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat bersama dengan lembaga KALEKA waktu itu untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Sabua yang berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan hutan dengan membangun perekonomian yang ada di sana. Kami dari pemerintah desa sangat support dan selalu mendampingi baik dengan pihak ketiga, baik itu KALEKA, NGO ataupun UGM, selalu mendampingi dalam pembelajaran juga. Artinya ini potensi luar biasa yang memang harus dikembangkan. Nah, ketika KALEKA membawa program untuk pembuatan gula nipah, saya langsung spontanitas mengiyakan, menyanggupi. Itu tidak ada keraguan lagi. Kalau untuk proses pembuatan gula ini, saya mempelajari itu selama 9 bulan, Mas. 9 bulan itu belum bisa menikmati manisnya gula. Dalam artian kita membuat gula, emang gula itu manis kan, cuman belum bisa kita jual, belum kita bisa rasakan gitu hasil dari nipah itu. Dalam pengembangan gula nipah, KALEKA menghadapi beberapa tantangan, antara lain bagaimana melakukan penanganan nira nipah sebagai bahan baku pembuatan gula, dan bagaimana teknologi pengolahan gula dari nipah supaya menghasilkan kualitas yang konsisten. Oleh karena itu, KALEKA menggandeng Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada sebagai mitra dalam pengembangan gula dari tanaman nipah. Saat ini kami tim dari Fakultas Teknologi Pertanian UGM berada di Desa Sebuai, Kecamatan Kumai. Ini akan melakukan pelatihan khususnya untuk pengolahan nira dari nipah. Untuk hari ini
pelatihannya adalah bagaimana memproduksi gula cetak dari nira nipah. Nah, di Desa Sebuah ini sudah ada 1-2 orang yang biasa menderes nira dari pohon nipah, kemudian diolah menjadi gula cetak. Namun kualitasnya akan diperbaiki supaya dia nanti umur simpannya menjadi lebih lama dan memenuhi standar komersial SNI. Kita saat ini berada di wilayah Sebuai, di mana areal pohon nipah berada di wilayah ini dan siap untuk diambil hasil niranya. Ini adalah buah nipah yang nanti akan bisa dipakai sadap untuk diambil niranya. Untuk mengatasi permasalahan penanganan nira nipah, kami dari Fakultas Teknologi Pertanian UGM mengenalkan pengujian sederhana keasaman nira menggunakan pH meter. Nira yang kualitasnya bagus memiliki pH di atas 6. Kami juga mengenalkan teknologi pengolahan gula dari nira nipah, mulai dari tungku higienis untuk pemasakan nira, proses pemasakan nira dengan indikator titik kritis yang harus diperhatikan, seperti suhu pemanasan, break nira ketika jenuh dan lewat jenuh, serta fenomena-fenomena selama proses pengentalan. Pas masuk ke 10 bulannya itu jadi gula cetak itu sebanyak 1 kilo. Itu udah bangganya di hati itu luar biasa. Yang paling berkesan adalah kita mendapatkan keberhasilan-keberhasilan kecil. Dari kegagalan, lalu kita coba bangkit lagi, semangat lagi, membangun motivasi gitu kan. Lalu sampai memberikan hasil sedikit demi sedikit. Lalu dari hasil yang sedikit ini ditambah lagi dukungan dari berbagai pihak sehingga gula ini boleh berkembang. Pelatihan dan pendampingan yang telah kami lakukan berhasil meningkatkan kemampuan skill masyarakat dalam mengolah gula dari nira nipah dengan kualitas yang lebih bagus. Alhamdulillah saya menggeluti gula nipah ini selama 12 bulan itu pada akhirnya menemukan titik terangnya. Dalam artian produksi gula kita ini sedikit demi sedikit membaik gitu kan. Jadi sekarang udah bisa menikmati hasil dari gula tersebut. Hasil produksi yang saat ini kami dapat itu paling banyak itu dapatnya 8 kilo per harinya. Gula nipah memiliki keunggulan rasa yang unik, bahan baku yang mudah dideres tanpa harus dipanjat, dan nilai ekonomisnya yang tinggi, bahkan harganya mencapai 50.000 per kilogram. Kalau untuk ditanya pendapatan menarik itu sangat menarik Mas. Kalau untuk saya pribadi ini kan, saya selaku pelaku usaha gula nipah ini yang di Sebuah ini sangat bagi saya itu sangat menguntungkan. Karena kalau semuanya sehari aja kita bisa rata-rata aja 4 kilo. Itu kalau di harga sekarang itu kan per kilonya untuk gula cetak itu kan 50.000. Berarti kan sehari itu 200.000. Untuk permintaan itu lebih banyak permintaan konsumen daripada produksinya. Misalnya kalau produksi gula nipah itu per harinya itu bisa hanya mampu 5 kilo, permintaannya itu bisa 6 sampai 10 kilo per harinya. Jadi belum bisa terpenuhi pesanan-pesanan mereka itu setiap harinya. Ya, berawal dari Desa Sabuai di Kota Waringin Barat. Sekarang pengembangan gula nipah ini berkembang, program juga berkembang, ada di Kabupaten Seruyan saat ini. Jadi produksinya
perlu terus ditingkatkan karena permintaan pasar juga ternyata di luar ekspektasi cukup tinggi. Jadi ada potensi pasar di sana dan juga ada potensi sumber daya alam. Nah, ke depan ini perlu terus dikembangkan, baik didukung bisa dari masyarakat, bisa dari pemerintah atau lembaga yang bisa mengembangkan ini supaya menjadi produk yang menghasilkan nilai secara ekonomi, juga tetap menjaga kelestarian ekosistem nipah. Pemanfaatan dari tanaman nipah sendiri tentu kita harus tetap memperhatikan kelestarian alamnya, terutama tanaman nipah tersebut harus dipastikan tidak punah dengan dieksplorasi menjadi gula ini. Dari masyarakat kami juga sudah mulai menanam, untuk ini harus dilestarikan, akhirnya bisa dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian hasil dari nipah tersebut, dan kami meyakini itu dapat memberikan manfaat meningkatnya perekonomian di desa, terutama di seluruh lapisan masyarakat desa kami. Perjalanan gula nipah merupakan salah satu contoh bahwa dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, kita dapat memperoleh keuntungan secara ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian alam.